super sportnya kenceng cuy. Di City nih, di City. Mantep banget sih. Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rinder di Formula Motor TV. Medium SUV memang menjadi salah satu mobil idaman di Indonesia karena kepraktisannya dan kelolosannya ketika dipakai menerjang berbagai medan dan kebutuhan. Dan sekarang sudah diramaikan lagi oleh merek Inggris yaitu MG dengan MG HS. Mobil ini adalah mobil medium SUV bersaing langsung dengan CR-V, CX-5 dan kawan-kawan, tapi memiliki fitur yang lebih lengkap dan build quality yang gak kalah oke. Apa saja yang menarik dari mobil ini? Ikuti video ini sampai habis karena kami punya 7 hal menarik dari mobil ini. Oke, yang pertama kali menarik dari mobil ini sejak dia meluncur adalah karena fiturnya itu lengkap. Jadi memang ini mobil datangnya dari Eropa sebenarnya, makanya fiturnya nggak main-main. Fitur hiburan dulu aja, lampunya sudah ada LED daytime running light, velgnya sudah dual tone, masuknya ada smart entry, nyalainnya udah start stop engine sebelah sini, setirnya pun lengkap, ada pedal shift, ada audio steering switch, ada controller MID dan ada pilihan mode berkendara super sport yang peletakan tombol itu bener-bener super sport. Nah, cruise control dia ada di sebelah sini. MID-nya pun kombinasi, memang masih ada analognya dan ada MID-nya yang digital dengan full color cukup besar. Nah, di sini juga power window-nya sudah full otomatis, tombol electric track mirror di sebelah sini dan ada sunroof panoramik yang full elektrik tentunya ya. Head unitnya pun cukup besar dan modern, modelnya floating tanam seperti ini, ukurannya 10,1 inci, sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto juga. Pengaturan volume di sini, ada juga AC di sini, walaupun sebagian besar juga sudah bisa dilakukan di head unitnya melalui touchscreen ya. Power back door cukup unik karena selain bisa dibuka secara elektrik di belakang juga bisa diatur dari head unitnya. Jadi memang seperti bahkan mobil Eropa lainnya, dia sudah terintegrasi dalam head unitnya ini ya. Nah, dia juga ada pilihan mode berkendara lagi di sini. Joknya udah bentuknya semi bucket seat atau bisa kita bilang udah bucket seat banget ya. Jadi ini udah pocong tapi pocong yang keren. Jadi headrestnya udah nggak bisa di-adjust lagi. Dengan pengaturan electric seat kanan kiri untuk yang menumpang depan. Selain itu hampir ketinggalan, dia juga sudah punya telepon button di sebelah sini dan voice command button di sebelah kanan. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan ambient lighting yang nggak terlalu kelihatan kalau siang, tapi kalau malam kelihatan jelas. Dan kalau kita lebih lihat secara detail lagi, ini semua udah soft touch. Sampai sini dan sampai sini. Mantap. Build quality-nya nggak main-main. Berasa banget ini mobil Eropanya berasa. Jadi nggak cuma fitur yang lengkap, tapi memang dibuild dengan material-material yang terasa premium dan mahal. Makanya gak heran kalau fitur mobil ini menjadi salah satu daya tarik utama ketika orang membeli si MG HS ini. Selanjutnya, dan yang gak ketinggalan dari mobil Eropa itu biasa dia nggak cuman banyakin di fitur hiburan, tapi juga imbangin di fitur keselamatannya. Nah, si MG HS ini punya 6 airbag yang tersebar di sekeliling mobil ini. Dia juga pengereman sudah ABS, EBD dan brake assist sudah ada. Cakramnya juga sudah depan belakang, jadi pengereman soal mobil ini udah mantap kalau nggak perlu lakukan. Ada hill descent control dan dia juga sudah punya sensing-sensingan di sebelah sini. Ada rear driving assist, ada blind spot detection, ada lane change assist, ada rear cross traffic alert dan door opening warning. Jadi bisa dibilang cukup lengkap. Walaupun mungkin bukan yang terlengkap, tapi udah cukup banget lah ya. Lengkapnya sampai di tahap yang nggak mengganggu, nggak kebanyakan sensor, jadi nggak banyak bunyi-bunyi yang mengganggu kalau kita lagi nyetir gitu. Selain itu dia juga sudah punya parking sensor dan parking kamera serta ISOFIX pada jok belakangnya. Hal berikutnya tentunya yang menarik adalah karena driving experience-nya dari mobil ini. Mobil ini bermain di segmen yang cukup padat pemain, CR-V Turbo, CX-5, X-Trail itu baru saingan Jepangnya aja. Nah, tentunya mobilnya juga harus punya pengalaman berkendara yang nggak kalah enak. Kalau dari posisi berkendara duduknya sebenarnya enak. Ini joknya sudah bisa diatur, nggak ada keluhan sama sekali.
Ini juga konsol box tengah bisa di adjust, jadi untuk penempatan armrest yang enak biar nggak pegel. Visibilitas baik, cuman kalau ke samping sini ini pilarnya sendiri udah cukup tebel ya. Ditambah dia ada masuk lagi sini speaker untuk salah satu sensingnya kayaknya ini, mungkin yang door warning atau blind spotnya. Jadi agak tebel aja gitu. Untungnya ada blind spot warning, tapi ya cukup tebel gitu. Jadi agak asing ngeliatnya kalau kita biasa pakai CR-V atau apa, ini agak tebel. Dan satu lagi ya itu tadi, joknya ini headrestnya nggak bisa diatur, jadi mungkin belum tentu menyesuaikan ke semua postur tubuh. Jadi kalian kalau misalnya mau ambil mobil nih, pastikan kalian coba dudukin dulu, coba test drive dulu, pas gak buat kalian. Karena kalau pas, ini nggak masalah, nggak ada keluhan sih, nyaman-nyaman aja. Sekarang kita masuk ke punya suspensi kecepatan 40. Oke, cukup meredam ya. Sekarang kalau kita lewatin polisi tidur gimana? Tapi kayak pelan-pelan aja deh. Kalau polisi tidur nih soalnya agak tinggi, 20. Oke. Kita hajar kali ya, lebih kencang kali ya. Karena kita juga baru pertama kali naik mobil MG HS ini. Kita belum pernah tahu rasanya gimana. Oke, hilang sih. Suspensi enak ya. Cuman suspensi enak, tapi agak termasuk yang agak keras sih. Tapi gimana ya, mungkin kalau dibandingkan antara CX-5 dan CR-V, dia posisinya lebih mengarah ke CX-5 tapi versi yang lebih keras tuh ya. Kalau CR-V itu pasti lebih empuk, kalau dia lebih ke arah CX-5 meredamnya tapi lebih keras. Nih kalau ketemu posisi tidur, tuh masih ada kerasnya. Harusnya mobil ini punya handling yang baik. Yuk kita coba. Oke, sekarang kita mau menguji handling mobil ini. Katanya sih enak. Yuk kita tes. Depan ada mobil, kita hindarin. Set. Oke, kita coba sedikit zigzag. Oke. Wah, pengendaliannya asik ya. Mantap banget loh ini. Ini cukup, ini gesit dan presisi. Jadi mungkin karena tadi suspensi dibuat agak keras, dia supaya mengakomodir si pengendaliannya yang biar mantap ini. Ini kalau kita kecepatan tinggi dan kita agak bermanuver sih pede bawa mobil ini. Mungkin itu karakter yang mau dibuat si MG ini kali ya. Karena kami juga belum pernah coba mobil ini, tapi memang dari banyak orang yang sudah pakai mobil ini, testimoninya sih nggak ada yang mengeluhkan pengalaman berkendara mobil ini. Jadi maksudnya pengalaman tetap cukup membawakan experience yang positif dari mobil medium SUV ini. MG HS dibekali mesin berkode SGE LFV yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris DOHC dengan teknologi direct injection turbocharger. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 160 HP pada putaran 5600 rpm dan torsi maksimal di 250 Nm pada putaran 1700 sampai 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis dual clutch 7 percepatan ke penggerak roda depan. Dan hal berikutnya yang menarik dari mobil ini adalah soal mesinnya. Memang secara performa mungkin dibandingkan dengan mobil-mobil yang ada, yang umum beredar di jalan, mungkin dia juga bukan yang terbesar tenaga di atas kertas. Dan ketika kami tes juga, kami dapat angka sekitar 11 km per liter untuk efisiensi bahan bakar ya, yang artinya dia ada di standar lah, biasa-biasa saja, nggak bisa dibilang yang irit-irit banget. Tapi dia menggunakan transmisi dual clutch. Nah, dibanding pilihan-pilihan yang banyak beredar sekarang, yaitu menggunakan CVT dan AT konvensional yang ada di Mazda, kalau kalian nggak suka dengan CVT yang mungkin banyak berita-berita yang negatif atau membuat kalian takut gitu, nah kalian bisa pilih nih mobil ini karena transmisi dual clutch. Beda dengan CVT yang menggunakan sabuk baja. Kalau dual clutch itu menggunakan dual coupling yang beroperasi secara bergantian, jadi perpindahannya itu tetap berasa halus tapi juga cepat. Nah, karena dia cepat perpindahannya, jadi dia juga lebih responsif dibandingkan mobil-mobil yang umumnya menggunakan CVT. Selain itu juga kalau transmisi dual clutch itu biasa juga dipakai di mobil-mobil yang memang
performanya dirancang untuk tinggi gitu loh. Nah, makanya ini mobil ini cukup unik karena dia jadi punya karakter tersendiri. Dia nggak mau jadi mobil yang masuk arus mainstream yang udah pakai 1500 turbo, CVT biar irit bla bla bla. Dia nggak mau. Dia tetap punya jati dirinya sendiri gitu loh. Walaupun memang ya unik ya, karena kayaknya dia sendiri yang main di segmen harga segini menggunakan transmisi DCT gitu loh. Tapi keunikan itu yang memang membuat kalau kalian memang pecinta transmisi dual clutch, ini bisa layak banget kalian jadikan pertimbangkan. Bicara tentang daya tarik, tidak akan lari jauh dari model mobil ini. Secara khusus dirancang oleh tim desainer yang berpusat di Birmingham, Inggris, MGHS memamerkan kemewahan pada sisi eksterior melalui Star Rider Grille yang elegan pada sisi depannya. Selain itu, silver brush finish yang menghiasi bingkai pendingin udara, area konsol, hingga tuas transmisi semakin mempertegas kesan mewah tersebut. Selain mewah, kesan sporty juga terasa sangat kental pada jok two-tone berbalut Alcantara Premium Leather Seat berwarna hitam merah dan twin tailpipes yang menawan. Bisa dibilang kalau MGHS ini punya tampilan yang sedikit unik dan nyentrik, di mana pada bagian eksterior roda depan terlihat seperti mobil-mobil Mercedes-Benz yang tentunya memiliki gaya desain ala-ala mobil Eropa dan memiliki lekukan tajam pada sudut depan dan perpaduan grill yang besar sehingga membuat mobil ini sangat kental dengan DNA sport. Mobil ini menandakan buat kalian yang hobi dan suka mobil Eropa dengan budget minim. Mungkin MGHS ini bisa menjadi alternatif kalian. Hal menarik berikutnya yang gak ketinggalan harus kita bahas dari mobil medium SUV adalah duduk di belakangnya itu gimana. Karena ada tuh mobil medium SUV yang brandnya Jepang Eropa itu sempit padahal mobil gede. Nah kalau ini gimana? Karena dia datang dari Eropa beneran walaupun dari akuisisi oleh negara lain. Nah surprisingly ini bisa dibilang lega untuk orang dewasa. Ini posisi bener gue tadi di depan. Kalau gue emang hobinya itu nyetirnya agak mundur, jadi kaki agak selonjoran. Jadi ini cukup memakan tempat belakang nih, selisih sama yang penumpang kiri aja bedanya lumayan. Dan ini kaki masih bisa selonjoran ke dalam. Kaki ketopang juga di sini. Headroomnya juga cukup lega, cukup memadai, dan dengan adanya panoramic roof yang lebar ini jadi sangat membantu ya, karena memberi kesan kalau ruang belakang ini lega gitu. Jadi nggak ini banget. Dan ini juga senderannya cukup nyaman ya, karena posisi senderan pas. Dan ini headrest tadi udah bisa diatur. Ini masih bisa disandarkan lagi ke belakang. Jadi posisi ini udah cukup relax banget ya, udah enak banget sih di sini. Dan juga di sini nggak ada pengurangan bahan-bahan di sini lagi, udah enak. Dan tunnelnya pun pendek. Jadi kalau untuk yang duduk di baris di tengah sini harusnya nggak terlalu jadi masalah. Tapi kalau nggak ada penumpang di sini, ada armrest di sini lagi yang bisa kalian fungsikan sebagai tempat taruh barang di sini, dan ada cup holdernya. Jadi untuk overall, ada ditambah 2 USB charging slot lagi. Jadi overall di sini bisa kami bilang tidak buruk, malah support juga kenyamanan untuk perjalanan jarak jauh. Jadi kalau kalian yang jarang ketemu mobil ini, kami bisa kasih tahu kalau ini bisa dibilang hampir sama leganya dengan Honda CR-V yang memang bisa dibilang terlega di kelasnya. Dan hal terakhir yang membuat mobil ini sangat menarik adalah karena harganya. Memang kalau mobil datang ke Indonesia brand dari baru jarang didengar, terus sudah bisa ngasih banyak fitur ini itu, justru orang malah bertanya, ini mobil beneran apa enggak gitu loh. Nanti tau-taunya jangan-jangan ini mobil berapa lama hilang dari sini. Nah, MGHS ini dari pabrikan MG, dia bukan pabrikan baru sebenarnya, seperti yang kami jelasin tadi. Dia udah dari pabrikan yang cukup lama diakuisisi oleh China, masuk ke Indonesia, dan dia sudah cukup lama dibilang kalau di sini. Karena dia juga sudah banyak produk, dan produk-produknya juga bukan produk tunggal aja yang laku, tapi dia juga punya MG5 EV dan MG lainnya yang nanti akan masuk ke Indonesia. Nah, kalau brand baru masuk ke Indonesia, itu biasa memang punya harga purna jual yang bisa dibilang turun. Nah, menariknya buat kalian yang cari mobil medium SUV dengan paket komplit yang udah kita bahas, kan bisa dapetin ini dengan harga OTR kami jual kreditnya itu di bawah 200 juta. Dan itu merupakan harga yang sangat menarik, karena
Kalau di bawah 200 juta mobil baru, sekarang mungkin kalian bisa mendapatkan mobil city car ataupun LCGC. Sedangkan kalau di second tahun 2021 kalian sudah bisa mendapatkan medium SUV yang kualitasnya dan build quality-nya itu seoke ini gitu loh. Dan kalaupun kalian mau cash, ini kami jual di atas 200 juta lebih dikit, yang artinya ini adalah medium SUV yang paling murah dengan fitur paling lengkap dan bisa dibilang build quality paling oke di rentang harga 200 jutaan. Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung hubungi Formula Motor. Dan itulah 7 hal menarik yang bisa kalian dapatkan ketika kalian memiliki MG HS tahun 2021 ini. Bila kalian masih punya pertanyaan tentang mobil ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, kalian bisa hubungi kami melalui sosial media yang ada di bawah sini. Oke friends, segitu dulu video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.